Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ta, Bu? Baik-baik je? Alhamdulillah. Teman yang lain, mari kita mulai diskusinya, nak. Sudah absen Miki semua, nak. Belum ada absen di classroom. Belum ada absen di classroom, Bu. Sudah bisa dimulai pelajarannya, Bu. Dari tadi saya sudah suruh mulai, nak. Mana yang lain kah? Temannya silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brisanti. Saya mau bertanya ke Mei. Sebutkan dimensi hubungan antara kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mefuji Lestari akan menjawab pertanyaan dari Frishanti. Dalam hubungan antar kelompok terdapat berbagai macam dimensi, antara lain dimensi sejarah, dimensi institusi, dimensi gerakan sosial, dimensi perilaku kolektif, dan dimensi sikap. Assalamualaikum, saya Clarissa Putri Amelia mau bertanya untuk Ibu. Apa perbedaannya dimensi perilaku dengan dimensi perilaku kolektif? Oke, Clarissa. Kalau perbedaan antara dimensi perilaku dengan dimensi perilaku kolektif yang kita tanyakan. Kalau dimensi perilaku itu adalah di mana hubungan antar kelompok terwujud dalam interaksi dengan anggota kelompoknya, ya, dengan anggota kelompok lainnya, ya. Jadi salah satu bentuk perilakunya ditampilkan adalah biasa dalam hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya itu ada muncul yang namanya diskriminasi. Ya, itu jadi ada diskriminasi. Jadi misalnya katakanlah misalnya di dalam kelompok kita seperti di masyarakat misalnya kita biasa melihat secara ras, ada perbedaan ras, ya. Meskipun kita sama-sama bangsa Indonesia tapi terkadang muncul diskriminasi karena dia masyarakat kelas bawah, muncullah biasa perilaku yang mana kita mendiskriminasikan. Nah, itulah yang dikatakan dimensi perilaku. Sementara kalau dikatakan dimensi perilaku kolektif itu terwujud hubungan antara kelompok sering terwujud perilaku kolektif, ya. Perilaku yang merupakan tindakan bersama dari sejumlah besar orang, ya. Jadi kita bisa lihat dalam bertindak, ya, ada rangsangan yang sama sehingga kita melakukan suatu perbuatan atau perilaku yang sama, ya. Itu makanya dikatakan dia secara kolektif, ya, perilaku kolektif. Nah, itu saya kira jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Trihapsari ingin bertanya kepada Herdiana. Sebutkan faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Nur Anissa Trihapsari. Faktor-faktor kelompok sosial ada 4, yaitu faktor darah, faktor geografis, faktor kepentingan, dan faktor daerah asal. Assalamualaikum. Saya mau tanya hubungan antara dimensi antara kelompok. Tujukan Mei Puji Lestari. Tanyakan faktor-faktor pembentuk kelompok, nak. Jadi kalau faktor pembentuk kelompok itu salah satunya bisa terbentuk kelompok itu karena adanya kepentingan yang sama, ya. Salah satunya pertalian darah, ya, daerah atau wilayah yang sama. Jadi sudah betul apa yang dijawab oleh teman tadi. Perjelas pertanyaan Tak Andri, dimensi hubungan antar kelompok yang bagaimana yang kita tanyakan. Saya mau bertanya hubungan dimensi antar kelompok. Kalau itu pertanyaanmu Andri, hubungan dimensi hubungan antar kelompok, ya, bahwasanya di dalam kelompok itu terdapat hubungan
atau saling interaksi ya di antara kelompok itu sendiri. Itu yang dikatakan hubungan antar dimensi hubungan antar kelompok. Contohnya apa, Bu? Hubungan dimensi antara kelompok. Contohnya, Bu. Jadi anak-anakku sekalian perlu Anda ketahui atau mengerti apa itu dimensi, apa itu kata dimensi. Kalau Anda sudah paham berarti Anda sudah tahu betul, oh yang dikatakan dimensi adalah ini. Maka pertanyaannya juga harus lebih bagus lagi, lebih jelas lagi ya. Oke, kita lanjut diskusinya, Nak. Bagaimana, Nak? Mana yang lain ini? Baru berapa orang yang aktif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana. Saya ingin bertanya kepada Nur Anissa Terhapsari. Sebutkan apa saja faktor penyebab konflik. Jelaskan cara mengatasi konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Trihapsari ingin menjawab pertanyaan dari Herdiana. 1. Karena adanya perbedaan individu atau kelompok. 2. Karena adanya perbedaan latar belakang dan struktur budaya. 3. Perbedaan ras atau ciri fisik. 4. Perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Nur Anissa Trihapsari, tolong dijawab.